guys, ini untuk Aquarius, Libra, dan Gemini untuk energi who's coming towards you untuk hari ini. Kita akan lihat untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Aquarius, Libra, dan zodiak Gemini. Aquarius, Libra, lalu dan Gemini. Oke. Jadi overall energi untuk Aquarius, Libra, dan Gemini adalah kisses, unconditional loving, giving, receiving affection, and falling in love. Aquarius, Libra, dan Gemini. Kita akan lihat untuk energi who's coming toward untuk Aquarius, Libra, dan Gemini. Kita akan lihat. Oke, Aquarius, Libra, dan Gemini. Di sini ada Mars. Energi who's coming toward Aquarius adalah energi who's coming toward zodiak Libra. Di sini ada clock, need time, takes time. Libra untuk zodiak siapa ini namanya? Gemini, the Phoenix. Gemini, energi who's coming toward Gemini, and di sini ada Oke, jadi untuk zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini ini mungkin bisa berkaitan dengan satu, Anda mungkin melakukan suatu traveling ke tempat sesuatu hal yang baru, suatu a new journey. Oke, the full card juga mungkin ini adalah kamu atau orang yang berhubungan dengan kalian. The full card tuh bisa kayak melakukan sesuatu hal tanpa berpikir panjang, atau melakukan sesuatu hal dari nol, atau mungkin simpelnya emang ya udah ngambil suatu kesempatan tanpa memikir sesuatu hal. Oke, mungkin ibaratnya di sini seseorang sudah menunggu lama terkait dengan sesuatu hal, terkait dengan suatu new journey yang dia ingin lakukan. Mungkin seseorang menunggu sesuatu hal, atau kamu menunggu seseorang untuk mengambil suatu kesempatan, atau mungkin simpelnya ini adalah kamu menunggu suatu kesempatan untuk memulai sesuatu hal yang baru, atau mungkin traveling terhadap traveling ke tempat sesuatu hal yang baru, ke lokasi yang baru, atau simpelnya mungkin energi who's coming towards you. Mungkin ini berkaitan dengan seseorang yang berhubungan dengan kalian untuk mengambil suatu kesempatan atau mengambil suatu tindakan secara spontanitas. Oke, kita akan lihat. Jadi untuk zodiak Aquarius di sini ada Mars. Oke, jadi Mars. Jadi mungkin energi who's coming towards you ini bisa kamu atau bisa orang tersebut. Not showing true feelings. Jadi mungkin ini terkait dengan topeng atau bermuka dua, tidak menunjukkan perasaan sesungguhnya terkait dengan kamu, atau mungkin ini adalah kamu nggak menunjukkan kalau kamu suka, nggak menunjukkan kalau kamu tuh udah baik-baik aja, atau nggak menunjukkan kalau kamu tuh cinta atau suka atau gimana gitu ya. Jadi mungkin ini juga dikaitkan mungkin energi who's coming towards you, atau kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia menutupi segala sesuatu hal yang dia rasakan terkait dengan kamu. Oke. Nah, untuk zodiak Aquarius di sini kisses dengan Mars. Jadi sebenarnya aku lihat mungkin kalian atau kamu ini menutupi perasaan kamu, tapi sebenarnya ada perasaan suka gitu, unconditional loving. Jadi sebenarnya ada potensi hubungan nih, seseorang di sini punya rasa suka, pengen mencintai tanpa syarat gitu ya, atau sebenarnya seseorang tuh falling in love tapi nggak menunjukkan sesuatu hal, atau tidak menunjukkan kalau dia tuh sebenarnya cinta atau suka atau falling in love. Oke. Karena yang aku lihat di sini adalah the Empress dengan High Priestess. Oke, dengan jadi ada Aquarius, ada 3 major arcana. Di sini kalian bisa berhubungan dengan zodiak Aries atau Pisces. Di sini ada Pisces, di sini ada zodiak Taurus. Tapi kalau di dalam kartu ada 2 kartu perempuan, ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin third party. Tapi kalau kalian nggak berhubungan dengan zodiak yang punya pihak ketiga dan segala macam, ini juga terkait dengan mungkin ada seseorang yang tiba-tiba jump in, atau ada seseorang yang tiba-tiba melakukan sesuatu hal, spontanitas melakukan sesuatu hal. Ada sesuatu hal yang kamu diharuskan percaya sama intuisi kamu terkait dengan orang yang tiba-tiba mungkin hadir dalam hidup kamu gitu ya. Mungkin dia juga mungkin kalau ada potensi tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba hadir dalam hidup kamu, ngelakuin apa yang dia inginkan, ngelakuin apa yang kamu inginkan gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu tuh harus bisa tanya sama intuisi kamu, apakah ini bisa menjadi sesuatu hal yang gue inginkan, apakah hubungan ini bisa berkembang. Jadi ada sesuatu hal yang kamu tuh disuruh untuk mendengarkan kata intuisi kamu terkait dengan seseorang yang tiba-tiba hadir. Oke. Tapi ini juga misalnya untuk zodiak Aquarius mungkin
ada kemungkinan seseorang yang tiba-tiba ingin mencoba sesuatu new journey yang baru atau sesuatu awal yang baru. Mungkin ibaratnya sebenarnya kalau dilihat kan, kalau di Empress itu kan orang yang Dewi Cinta gitu ya, tapi dia The High Priestess itu orang yang dia tuh nggak nunjukin atau seakan-akan dia cool atau dia tuh cuman diem doang. Mungkin kalian berhadapan dengan karakter yang seperti itu. Sebenarnya mungkin akan ada seseorang yang ingin melakukan sesuatu hal secara spontanitas, melakukan sesuatu hal atau tiba-tiba hadir dalam hidup kamu, tapi dia nggak showing apa yang dia rasain. Jadi sebenarnya mungkin dia ada cinta, ada sayang, ada suka dan segala macam, tapi dia tidak menunjukkan sesuatu hal yang dia rasakan atau nggak ngasih tahu aja seberapa dia sukanya atau seberapa dia sayangnya. Atau ini bisa juga kamu, mungkin ini yang kamu rasakan terkait dengan seseorang yang sebenarnya kamu tuh pengen banget mencoba atau melakukan sesuatu hal. Oke. Untuk zodiak Libra di sini clock. Oke. Jadi untuk zodiak Libra di sini ada need time, takes time, in time, cycle. Jadi ini masalah waktu. Oke, ini masalah waktu. Butuh waktu kah? Atau membutuhkan waktu kah? Atau ini saatnya kalian untuk healing? Atau mungkin ibarat ada sesuatu, mungkin ada suatu delay, atau kamu harus menyadari suatu waktu yang harus kamu tunggu. Oke. Mungkin kalau untuk zodiak Libra di sini ada Star card dengan Temperance, kalian bisa berhubungan dengan zodiak Pisces, Aquarius atau Sagittarius atau zodiak Aries. Tapi ini juga bisa dikaitkan untuk zodiak Libra, mungkin terkait dengan mungkin ini kamu atau orang lain. Kalau misalnya kamu berhubungan dengan long distance relationship, ada sesuatu hal yang ingin kamu capai kah, atau kamu berhubungan dengan seseorang yang jauh, yang punya jarak antara kamu dengan orang tersebut. Mungkin kamu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu hal, menunggu sesuatu waktu yang tepat untuk traveling, atau mungkin seseorang yang jauh ada keinginan untuk traveling bertemu dengan kamu. Jadi ada sesuatu waktu yang harus ditunggu, karena semua itu masalah divine timing. Jadi akan ada sesuatu hal atau new journey yang akan kamu lakukan atau orang itu lakukan, tapi itu semua tergantung waktu, atau ada sesuatu hal kamu harus menunggu suatu keadaan itu menjadi clock gitu ya. Oke. Itu yang aku lihat untuk zodiak Libra. Jadi mungkin ada kemungkinan kalian akan melakukan suatu journey yang baru, mungkin terkait dengan pekerjaan atau percintaan, atau ini juga bisa berkaitan dengan seseorang yang jauh yang ingin traveling ketemu kamu, dan itu dibutuhkan waktu yang sangat tepat, atau ini cuma masalah divine timing. Tapi ada sesuatu hal yang kamu harapkan bisa terjadi asal kamu sabar untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Oke. Untuk zodiak siapa namanya, The Phoenix. Jadi untuk zodiak Gemini, new phase, rekindle, renew, transformation, growth and change mind. Jadi untuk zodiak Gemini di sini ibaratnya terkait dengan suatu fase baru yang ingin kamu lakukan, atau mungkin ada seseorang yang ingin melakukan sesuatu hal towards you gitu ya. Dengan Queen of Swords, dengan Seven of Cups, mungkin ada suatu pilihan terkait dengan suatu new journey yang akan kamu lakukan, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu prioritaskan, mana yang baik buat kamu. Mungkin pada saat ini ada suatu pilihan yang sedang kamu hadapi dalam mengambil suatu langkah. Mungkin contohnya pengen nikah, tapi ada sesuatu hal yang harus kamu utamakan, ada sesuatu hal yang harus kamu prioritaskan. Atau misalnya kamu ingin pindah tempat kerja atau pindah kota, pindah negara, ada sesuatu hal yang kamu sedang dihadapi pada saat ini. Tapi yang aku lihat untuk zodiak Gemini, akan ada fase baru di mana kamu dituntut untuk melakukan sesuatu new journey terkait dengan percintaan kah, terkait dengan hidup kamu kah. Tapi mungkin ada sesuatu hal juga yang ibaratnya kamu harus consider terkait dengan hal-hal yang lain, mana yang harus diprioritaskan. Kalau misalnya terkait dengan seseorang, yang aku lihat mungkin kalau kamu memang tidak berhubungan dengan beberapa orang, kelihatannya kamu akan memilih salah satu dari orang yang kamu tuh masih cinta, atau kamu punya klik sama orang tersebut, dan kamu tuh akan mengkat beberapa orang, atau akan membuat suatu ibarat memilih salah satu yang ibaratnya kamu udah tahu mana yang ingin kamu terjun bebas dengan orang tersebut. Oke, semoga bisa berhubungan untuk kalian. Bye guys.